agar kita bisa bersamanya segera setelah kematian. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 21 dan 23. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Alkitab sangat jelas berbicara mengenai tubuh kita. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. 1 Korintus 6 ayat 13. Ini merupakan pernyataan yang luar biasa. Tuhan adalah tubuh. Kita jangan sampai menganggap bahwa tanpa tubuh kita tidak memiliki hidup dan kesadaran. Alkitab tidak mengajarkan hal ini. Kristus mati bukan hanya untuk menebus tubuh, tetapi juga untuk mengikat jiwa kepadanya. Sehingga tanpa tubuh pun kita berada bersamanya. Ini merupakan penghiburan besar dalam hidup dan kematian. Dan Kristus mati agar kita menikmati pengharapan ini. Di satu sisi, Alkitab berbicara mengenai kehilangan tubuh dalam kematian. Suatu bentuk ketelanjangan bagi jiwa. Sebab selama masih diam di dalam kemah ataupun tubuh ini, kita mau mengenakan pakaian yang baru itu. 2 Korintus 5 ayat 4. Dengan kata lain, kita lebih suka jika bisa langsung mengalami kebangkitan tubuh tanpa waktu antara, yaitu saat di mana tubuh berada di dalam kubur. Inilah yang akan dialami mereka yang masih hidup ketika Kristus datang kembali. Di sisi lain, Alkitab juga berbicara tentang waktu antara, yaitu saat di mana jiwa kita berada di surga dan tubuh kita berada di dalam kubur. Ini bukan kemuliaan akhir, tetapi tetap mulia. Kita tahu, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Keuntungan, ya, kehilangan tubuh untuk sementara. Bisa juga dikatakan telanjang. Tetapi yang paling utama, ini adalah keuntungan. Mengapa? Karena bagi orang Kristen, kematian berarti pulang kepada Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Maka orang Kristen mula-mula berkata, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Kita yang beriman kepada Kristus tidak lenyap ketika kita mati. Kita tidak akan mengalami jiwa yang tertidur. Kita akan bersama dengan Kristus. Kita akan menetap pada Tuhan. Ini jauh lebih baik. Ini adalah keuntungan. Inilah salah satu tujuan utama Kristus menderita. Yesus Kristus sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 10. Bagaikan sedang tertidur,
tubuh kita diam di dalam kubur. Tetapi kita hidup bersama Kristus di surga. Ini bukan harapan utama kita. Suatu saat nanti, tubuh kita akan dibangkitkan. Meskipun demikian, diam bersama-sama dengan Kristus memang jauh lebih baik dari semuanya.